Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki bab yang baru, bab 16. Babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Seperti biasa, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengutip ayat-ayat terkait bab ini sebelum masuk ke hadis. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ayat. 4 ayat di sini yang beliau kutip terkait dengan bab ini. Sebenarnya ada banyak ayat ya, karena kalau menjaga sunnah atau memelihara adab dalam sunnah itu akan kita temui sejumlah ayat terkait dengan ini. Maka tapi di sini cukup 4 ayat saja yang beliau kutip. Yang pertama surat Al-Hasyr ayat 7. Qala Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul maka ambillah itu, dan apa yang dilarang darinya maka berhentilah. Apapun yang Rasul bawa maka ambillah, apapun yang beliau larang maka jauhilah. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasul itu berucap dari hawa nafsunya. Ucapan itu tidak lain hanyalah wahyu, tidak lain kecuali adalah wahyu yang disampaikan. Jadi semua sabda beliau itu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi kepada seluruh umat manusia, jika semua Anda mencintai Allah, maka ikutilah aku atau ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti Allah akan yuhibbukumullah, mencintai kalian semua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat terakhir yang beliau kutip surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi yang berharap bertemu Allah dan hari akhir dan senantiasa ingat Allah. Kita akan bacakan daripada sedikit penafsiran
ayat-ayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi. Asyarah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul amri bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Di sini Imam An-Nawawi memberi judul bab perintah untuk senantiasa menjaga sunnah dan adabnya. Sunnah adalah, kata Syekh Muhammad di sini, as-sunnatu yuradu biha sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dalam sunnah ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu sunnah Rasul? Wa hiya tariqatuhu allati kana 'alaiha fi ibadatihi wa akhlaqihi wa muamalatihi. Yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi. Nabi berjalan di atasnya dalam urusan ibadah, akhlak dan muamalah. Semua ibadah-ibadah, akhlak-akhlak, muamalah atau pergaulan harian yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah beliau. Fahiyya, maka bisa dikatakan aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu iqraratuhu. Sunnah itu adalah ucapan-ucapan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, dan ketetapan beliau. Hadihi hiyas sunnah. Inilah yang dimaksud dengan sunnah. Yang dimaksud sunnah dalam bab ini maksudnya. Wa yutliqu fuqaha as-sunnata 'ala al-'amal alladhi yatarajjah fi'luhu 'ala tarkihi. Para ahli fikih memaknai sunnah adalah amal perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan daripada ditinggalkan. Kalau ahli fikih memaknai sunnah adalah perbuatan yang anjurannya dilakukan, tidak dianjurkan untuk meninggalkan. Atau dalam kata lain, wa huwa alladhi yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang diberi pahala ketika melakukannya dan tidak dihukum jika meninggalkannya. Itu yang disebut dengan sunnah menurut ahli fikih. Ya, tapi yang dimaksud dalam bab ini apakah ahli fikih atau secara umum sunnah itu, ya bisa masuk dua-duanya. Apalagi memelihara atau menjaga sunnah-sunnah yang sudah kita kenal, yang sudah biasa kita lakukan, itu dijaga, jangan mudah meninggalkan walaupun itu sunnah. Wala syakka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah taala bil huda wa dinil haq. Dan tidak diragukan lagi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah utus dengan petunjuk dan agama yang hak. Al-huda, petunjuk itu maknanya huwal ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ibarat petunjuk. Wadinul haq, agama yang hak itulah amal soleh. Jadi kalau misalnya ada ayat yang menyatakan huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, Allah yang mengutus nabinya itu dengan petunjuk dan agama yang benar. Petunjuk itu ilmunya, agama yang benar itu maksudnya amalan dari ilmu itu, mengamalkan sesuai dengan ilmu yang telah dia dapat. Fala budda min ilmin, maka memang harus dari ilmu. Wala budda min amal, dan kalau sudah punya ilmu harus diamalkan. Wala yumkinu an yuhafidhal insanu ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ba'da an ya'malaha. Dan tidak mungkin seseorang bisa dikatakan menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali kalau dia mengamalkannya. Gitu ya. Ayo melakukan sunnah Rasul malam Jumat itu. Apa? Sunnahnya apa? Ngaji surat Al-Baqarah, Al-Imran itu. Ya, kalau kita meyakini malam ini ada sunnah untuk baca surat Al-Kahfi misalnya, terlepas perbedaan pendapat tentang lemah kuatnya hadisnya, kita anggap ini sudah masuk malam Jumat, atau kita bersalawat di malam ini atau besok hari, kita anggap itu sunnah-sunnah. Maka kalau kita sudah tahu ilmunya, kita mengamalkannya, kita disebut dengan orang yang menjaga sunnah. Tidak hanya sebatas
menghafal hadis plus sanadnya. Kalau tidak mengamalkan belum dianggap menjaga sunnah. Wa alaihi fayakunul amru bil muhafadzati ala sunnati. Maka perintah menjaga sunnah itu amron bil ilmi wa talabil ilmi. Perintah untuk ilmu dan menuntut ilmu. Ada perintah untuk menuntut ilmu. Wa talabul ilmi yang qasimu ila thalathati aqsam. Sedangkan menuntut ilmu itu terbagi menjadi 3, ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah, ada pula yang sunnah. Nah, sunnah di sini maksudnya beda dengan sunnah yang tadi, ya, sunnah yang dianjurkan. Menuntut ilmu yang bagian pertama, amma fardul ain, yang maknanya fardhu ain, fahuwa ilmun ma tatawaqqaful ibadatu alaihi. Ilmu yang ibadah harus berdiri tegak di atasnya. Ilmu yang harus diketahui dalam urusan ibadah. Ya'ni ilmu alladzi la yas'al muslima jahlah. Ilmu yang jangan sampai seorang muslim jahil. Jangan sampai kita yang hadir di sini atau yang hadir di virtual itu, yang mendengar kajian ini, baik besok direkam atau saat ini, jangan sampai tidak tahu tentang ilmu yang fardhu ain ini, apalagi sudah balik, sudah punya taklif beban syariat. Mithlu ilmi bil wudu, bis salat, bis zakat, bis siyam, bil haji wa masybahadani. Seperti ilmu wudu, ilmu salat, ilmu zakat, ilmu siyam, ilmu haji dan yang semisalnya. Falladzi la yas'al muslimu jahlahu muslima jahluhu fa inna ta'allumahu yakunu fardhu ainin. Maka ilmu yang jangan sampai seorang muslim jahil tentang itu, mempelajari ilmu itu hukumnya fardhu ain. Walihada nujibu ala hada syakhsi an yata'allama ahkam az-zakat li'annahu dhumal. Maka kita katakan wajib bagi seorang mempelajari hukum-hukum zakat kalau memang dia punya harta. Wala nujibu 'alal akhar an yata'allama ahkam az-zakat li'annahu laysa damalin. Ya. Dan tidak kita wajibkan fardhu ain bagi untuk belajar ilmu hukum-hukum zakat kalau memang dia saat itu belum punya harta. Karena maksud zakat itu ketika ada harta yang memang akan diberikan. Kadzalikal hajj. Demikian pula haji. Nujibu ala hada an yata'allama ahkamal hajj li'annahu sawfa yahujj. Kita wajibkan fardhu ain bagi siapapun yang akan haji, ya, untuk mempelajari hukum-hukum haji. Wala nujibu 'alal akhar yata'allamaha li'annahu laysa bihaj. Tidak kita wajibkan orang yang tidak atau belum daftar haji. Nah, sudah daftar mestinya harus belajar. Nah, belum daftar, cari cara biar daftar. Enggak daftar tapi langsung berangkat. Jangan, belajar dulu. Ya, sebelum berangkat harus tahu ilmu haji supaya tidak sia-sia hajinya. Maneman sampai sana ternyata batal hajinya. Berangkat sekarang tak? Ya nggak bisa. Sekarang sudah bukan waktu haji. Pokoknya saya mau wukuf hari ini tak. Wis Muharram ini. Mau tawaf di mana? Di Keraton Surakarta. Tadi malam. Bukan sekarang. Tawafnya sudah bukan haji, ini tawaf mau umroh silahkan. Kalau umroh memang waktunya kapanpun. Haji ada waktu-waktu tertentu. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ada bulan-bulan yang harus diketahui. Jangan sampai kemudian merasa pandai terus daripada maneman tenda-tenda di Mina tidak digunakan, terus ngejak jamaah satu Indonesia untuk haji bulan Syawal misalnya, haji bulan Sya'ban, haji bulan Dzulqa'dah. Ya, kalau misalnya
seperti itu ya tidak akan Allah terima. Nah, amma fardul kifayah fahuwa al-ilmu alladzi tuhfadhu bihi syari'ah. Adapun fardu kifayah itu adalah ilmu yang bisa dijaga dengannya asy-syari'ah. Yakni huwal ilmu alladzi law turika la dha'ati syari'ah. Maknanya ilmu yang fardu kifayah adalah ilmu yang jika ditinggalkan maka syariat akan hilang. Fahada fardu kifayah. Maksudnya apa? Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Jika sudah melakukan siapapun yang cukup, dikatakan cukup, sudah ada yang mumpuni dalam hal itu, cukup untuk mengajarkannya kepada umat Islam, maka yang lain tidak ada kewajiban, gugur kewajibannya. Fa'idha quddira anna wahidan minal balad qad qama bil wajibi fi hadzal amr wa ta'allam, maka jika misalnya seseorang di suatu negeri dia sudah melakukan kewajiban mengetahui seluruh ilmu syariat atau kebanyakan ilmu syariat, dia mempelajarinya dan wasara yufti wa idarris, dia jadi mufti, orang yang bisa dimintai fatwa tentang urusan syariat, terus mengajarkan, wa yu'allimun nas, mengajarkan manusia, sara talabul ilmi fi haqqi ghairihi sunnah, maka mencari ilmu di hak yang lain, orang lain itu hukumnya sunnah. Dan itu masuk bagian yang ketiga. Ini sudah ada yang punya ilmu dalam bab ini, maka yang lainnya tidak wajib mencari ilmunya. Nah, idan talibul ilmi yaduru ajruhu baina ajri sunnah wa ajri fardhi kifayah wa ajri fardhi ain. Maka penuntut ilmu itu pahalanya antara pahala sunnah atau fardu kifayah atau fardu ain. Al-muhim intinya annahu la yumkin an nuhafidhu ala sunnah wa adabiha illa ba'da ma'rifati sunnah wa adabiha. Nah, tidak mungkin kita menjaga sunnah dan adabnya kecuali setelah mengetahui sunnah dan adabnya. Kalau bisa sedikit saya sampaikan, setidaknya setiap masjid itu ada ya minimal satu yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Takmir itu nggih, paling tidak satu yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam hal ibadah. Kalau belum, maka siapa yang di situ tuh fardu kifayah untuk mempelajarinya. Detail ilmu tentang imam, ilmu tentang makmum, tentang adzan, pengaturan shaf, kemudian Idul Adha gimana cara mengaturnya dan seterusnya. Kalau ada yang bayar zakat bagaimana penyalurannya, itu harus tahu betul itu. Ada setidaknya satu yang dijadikan rujukan. Nanti kalau satu sudah ada, yang lainnya gugur. Lainnya nggak ada, tidak ngundang ustadz sini ya, repot masjidnya itu. Jangan ustadznya mau. Kalau ustadznya nggak ada kan repot. Paling tidak ada satu. Ya syukur di sekolah nggak apa-apa itu. Takmir atau sopo yang kira-kira dijadikan sebagai rujukan nanti dipondokkan, dipesantrenkan untuk jadi muftinya di situ atau menjadi orang yang bisa dirujuk. Nah, maka status orang yang pelajari itu fardu ain kalau diperintahkan. Kalau misalnya nih, paling gampangnya misalnya ada daurah, imam, khatib, atau ada pelatihan untuk jembelih halal misalnya gitu. Sedangkan di masjid itu belum ada yang bisa atau tahu ilmu secara mendalam, maka diutus itu. Harus ada yang utus. Kalau enggak repot nanti jadinya. Nah, ini bisa hukumnya fardu kifayah atau hukumnya sunnah atau bahkan fardu ain ketika memang enggak ada sama sekali. Fardu ain itu ya satu yang ditunjuk yang memang memungkinkan untuk dia bisa menyerap semua ilmu itu, sehingga dia mengajarkan kepada yang lain. Oh, setelah selesai belajar, kumpul bersama, ilmu yang kemarin saya dapatkan di daurah tentang imam itu gini Pak, sehingga imam itu layaknya ini, sehingga khutbah layaknya itu, sehingga makmum ini.
Kemudian nanti yang menjadi jagalnya itu yang terima zakat ini, oh kita nggak layak jadi penerima zakat, wong kita masih masjid seperti ini, kok langsung kasih ke Basnas saja misalnya, gitu. Berdasarkan ilmu yang didapatkan. Nah, ini terkait tentang talibul ilm. Tsumma dzakara al-mu'allifu ayatin min kitabillahi 'azza wa jalla minha qauluhu ta'ala. Terus di antara ayat-ayat yang disebutkan tadi dikutip oleh Imam Nawawi surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hadil ayah yusammiha ba'dul ulama ayatul mihnah. Ayat ini dinamai oleh sebagian para ulama dengan ayat mihnah. Ayatul imtihan, ayat ujian. Ujian maksudnya bagaimana? Lianna Allah Ta'ala imtahana qauman idda'u annahum yuhibbunallah. Karena Allah Ta'ala dalam ayat ini menguji satu kaum yang mereka mengaku cinta Allah. Qalu nahnu nuhibbullah da'wan yasirah. Mereka mengatakan kami cinta Allah. Ini dakwah atau klaim anggapan yang mudah, karena hanya ucapan tok. Yang keluar dari lisan itu kan mudah banget. Lidah ini loh, bicara apa kan gampang. Lakin alal mudda'i al bayyinah. Tapi orang yang mengklaim sesuatu, nganggap sesuatu, itu harus ada buktinya. Kalau mereka mengatakan kami cinta Allah, apa buktinya? Maka Allah Ta'ala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah. Jika anda semua cinta Allah, buktikan. Fattabi'uni. Buktikan sejauh mana anda mengikuti Nabi SAW. Famadidda'a mahabbatallah, maka siapapun yang mengaku cinta Allah wa huwa la yatba'u rasulah alaihi salatu wassalam falaysa shadiqan. Siapapun yang ngaku cinta Allah kok tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bukan orang yang jujur. Tidak bisa kita katakan dia jujur walaupun lisannya berkata berulang-ulang. Bal huwa kadhib, bahkan itu dusta. Ya, cinta Allah di-share di grup, di-upload di media sosial. Kami cinta Allah. Wah, terus pakai apa kira-kira? Pakai tanda tangan gini, misalnya gitu. Terus pakai apa kira-kira? Terus we love Allah dan we love macam-macam lah. Tapi nggak mau sunnah Rasul, tidak menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alamatu mahabbatillah subhanahu an tattabi'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alamat cinta Allah, tanda seorang betul-betul dikatakan cinta Allah Azza wa Jalla adalah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alam annahu biqadri takhallufika an mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam yakunu naqsu mahabbatika lillah. Maka ketahuilah sebatas mana Anda meninggalkan ittiba Rasul, sejauh mana Anda menjauhi Rasul, sejauh itulah kekurangan cinta Anda kepada Allah. Seorang ketika meninggalkan sunnah Rasul sejengkal, maka berarti akan berkurang sejengkal cintanya kepada Allah. Maka semakin jauh dia dari sunnah Rasul SAW, semakin jauh pula dia dari cinta Allah. Walaupun lisannya terus mengumandangkan saya cinta Allah, saya cinta Allah, saya cinta Allah, tapi ketika disebut nama Rasul nggak pernah bersolawat, nggak pernah sholat, nggak pernah adzan, nggak pernah ngaji, nggak pernah zikir. Gimana Anda cinta Allah? Pokoknya saya cinta Allah. Itu hanya dakwaan penuh kedustaan. Na'udzubillah min dzalik. Wa ma natijatu mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus apa hasil dari mutaba'ah Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ja'af dzalika fil ayati nafsiha yuhibbukumullahu. Dalam ayat itu Allah sendiri langsung mengatakan Allah akan membalas cintanya. Ya. Anda akan dapat cinta Allah ketika Anda
ittiba Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi thamarah, ini buahnya. Anallaha yuhibbuk la an tad'iya mahabbatallah, bahwa Allah mencintai Anda bukan karena Anda mengaku cinta Allah. Seandainya tidak ada pengakuan dari lisan, tidak ada pengakuan dari tulisan, tapi kita terus menjaga sunnah Nabi SAW, kita senantiasa menjaga sunnah Rasul SAW, itu berarti sudah jelas dapat insya Allah cintanya. Fa idza habbaka Allah fa innahu lan yuhibbaka illa idza ataita ma yuhib. Jika Allah telah mencintai Anda, maka Allah tidak akan mencintai Anda kecuali jika Anda mengikuti atau mendatangi apa yang Dia cintai. Falaysa sya'nu an yaqula al-qail ana uhibbullah, walakin asy-sya'na kullu sya'an an yakuna Allah 'azza wa jalla yuhibbu. Maka bukan urusannya seorang itu mengatakan saya cinta Allah, tapi yang dijadikan perhatian adalah bagaimana Allah mencintainya. Nasallallahu 'azza wa jalla an yaj'alana wa iyyakum min ahbabihi wa hadha huwa sya'an. Amin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang Allah cintai. Ya, jadi ini doa beliau rahimahullah. Wa idza haballahu syakhsa yassarallahu lahu umura dinihi wa dunyah. Ketika Allah sudah mencintai seorang, maka Allah pasti akan mudahkan urusan agama dan dunianya. Warada fil hadits, dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan, anallaha idza habba syakhsan nada Jibril. Sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang, maka Allah menyeru kepada Jibril, wa Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Fa yuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Tsumma yunadi fi ahlis samawat. Kemudian Jibril menyeru kepada penduduk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ibbuh. Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka kalian wajib mencintainya. Fa yuhibbu ahlus samawat, maka penduduk langit pun mencintai fulan. Tsumma yudha' lahul qabulu fil ard, kemudian diletakkanlah qabul, penerimaan. Jadi diterima cinta itu di dunia. Fa yuhibbu ahlul ardi, para penduduk dunia pun mesti mencintai orang itu, wa yaqbalunah, dan menerimanya, wa yakunu imaman lahu, maka jadilah dia imam bagi mereka. Idzan mahabbatullah yal ghayah, maka cinta Allah itu tujuan. Walakinnaha ghayatun liman kana muttabi'an lir rasul sallallahu alaihi wasallam, ghayatun liman kana yuhibbu rasul sallallahu alaihi wasallam, faman ittaba rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbahullah. Tujuan itu hanya didapat bagi yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya upaya kita setiap pengajian itu kan diantara tujuannya agar dapat cinta Allah. Ya kita bagaimana pengajiannya ya sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Nah sunnahnya lama atau enggak pengajian itu? Hah? Sunnahnya pengajian itu nek malam-malam Jumat itu lama atau sebentar? Pilih Pak. Pilih mana? Nek lama kira-kira semakin banyak cinta Allah. Kalau sebentar apa? Ya belum tentu. Karena kajian itu sebentar atau dua bentar atau setengah bentar. Yang penting bukan ilmunya yang kita hafal dan kita sampaikan, kita dapat, kita pahami, tapi bagaimana ngamalkan, kan itu. Bagaimana mengamalkan ilmu tadi ini. Tapi alhamdulillah setiap pengajian kita enggak ada ujian. Jadi antum enggak akan repot kalau nanti mau ujian sing ra lulus rasa mulih kan, itu kan repot nanti. Begitu antum pulang ingat-ingat aja lah kira-kira ilmu apa yang tadi disampaikan walaupun sekuku hitam. Nah, diamalkan. Itu sangat-sangat membahagiakan antum sendiri mestinya. Karena amalan didasarkan atas ilmu. Oh tadi Ustaz itu nek bar nyebut Rasul mesti sholawat sallallahu alaihi wasallam. Atau mengikuti misalnya. Itu upaya kita untuk dapat cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh tadi nyebut nek malam Jumat ya masuk Jumat ya
perbanyak sholat misalnya, perbanyak sholawat, ngaji apa dan seterusnya. Dan seterusnya. Oh, ternyata kita harus belajar ilmu wudu. Ilmu wuduku sebenarnya itu fardu ain. Fardu ain. Wudunya kita itu sudah betul atau belum betul-betul, belajar lagi itu. Sudah pakai air kah itu? Bagaimana kesempurnaan wudu kita itu? Ternyata nek wudu belum pernah ngusap kepala misalnya, ya belum sempurna. Ternyata kalau wudu nggak ngusap kepala tapi malah basuh kepala, digebyur sisan itu, kira-kira bagaimana hukum? Dan seterusnya dipelajari lagi. Insya Allah itu akan semakin menyempurnakan. Nah, sholatnya seperti itu. Karena itu fardu ain. Hukumnya setiap individu harus tahu ilmu tentang ibadah-ibadah itu. Nah, ayat berikutnya surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Hadil ayat fi siyaqi qismatil fai'. Ayat ini sebenarnya terjadi pada saat pembagian rampasan perang, ya'nil mal alladhi yu'khadhu minal kufar, atau harta yang diambil dari orang-orang kafir. Fai' ya. Sebenarnya itu beda dengan ghanimah ya. Ada ghanimah, ada fai', ada al-anfal. Tambahannya itu al-anfal. Langsung diambilnya namanya ghanimah. Kemudian yang tanpa perang namanya fai'. Pas perang ghanimah, pas tanpa perang fai', terus sisanya namanya nafal, tambahannya. Yaqulullahu azza wa jalla wa ma ataakumur rasul, yakni ma a'taakum minal mal. Apapun yang diberikan, yang dibawa Rasul terus diberikan kepada kalian, fakhudhu, ambillah harta itu. Wala turdu, dan jangan Anda tolak. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam ngasih kalian harta, jangan pernah ditolak. Nah, jangan pernah ditolak. Karena bisa jadi ada sebagian orang tuh menolak harta rampasan perang karena nganggap itu harta orang kafir, nganggap itu masih najis misalnya. Ya. Tapi beliau kata ngasih, ya sudah terima. Wa ma nahakum anhu fantahu ay la ta'khud. Adapun yang beliau larang diambil, jangan diambil. Beliau larang perkara itu, maka jangan dilakukan. Walihada ba'atha Rasulullah SAW Umar al-Khattab radhiyallahu anhu ala sadaqati fi sanatin minas sanawat. Maka suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengutus Umar bin Khattab SAW untuk ngambil sedekah. Falamma raja'a atahu. Ketika Umar pulang terus diberi sama Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, tasaddaq bihi ala man huwa afqaru minni. Umar menolak. Ya Rasulullah, mbok jenengan sedekahnya ini diberikan kepada yang lebih fakir dariku. Bagus toh alasannya? Nabi malah bersabda ini, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu. Wahai Umar, apa yang saya bawakan dari harta ini, selama kamu tidak berlebihan menggunakannya, kamu pun tidak minta harta ini, ambillah. Wa mala fala tutbi'hu nafsak. Adapun di luar itu, maka jangan pernah kamu memberatkan dirimu untuk mencarinya. Di luar itu. Jadi selama tidak berlebihan dan memang tidak kita ngoyo untuk nyari, dapat harta itu, terima saja. Dikasih apapun pada siapapun, terima saja. Tat, mohon maaf Tat, saya punya rumah 3, tak kasih dengan 2, Tat, terima saja itu. Saya punya apa berapa, tak kasih dengan berapa, terima saja. Tinggal terima aja kok. Kita tidak ngemis minta itu, kita pun tidak akan berlebihan dalam menggunakannya. Nah, itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Fama atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna na'khudhuhu wa ma nahana anhu fa inna la na'khudhu. Tapi ya tadi ayat ini memang sebenarnya terkait tentang pembagian fai', ya, pembagian harta rampasan perang.
Cuman para ulama tetap mengatakan yang dimaksud Rasul membawa suatu itu ya bisa bentuknya harta atau bisa bentuknya perintah dan larangan. Bentuknya amal perbuatan, perintah berbuat apa. Rasul perintahkan kita ambil. Rasul anjurkan kita ambil. Rasul benci suatu kita tinggalkan saja. Insya Allah itu yang terbaik. Wallahu ta'ala alam biswab. Masih ada satu lagi ayat yang dikutip di sini, baru kemudian nanti masuk ke hadisnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Besok berarti masuk ke surat Al-Ahzab ini ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjuna liman akhir. Nah, sebelum diakhiri kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Makmum dia lupa sujud sahwi boleh. Kalau yang lupa imamnya saja. Jadi imamnya lupa, imam sujud sahwi ikuti makmum. Imam enggak sujud sahwi, makmum enggak usah sujud sendiri. Karena makmum tugasnya ingatkan. Misalnya ya pas sholat zuhur harusnya dia pas rakaat ketiga mau keempat dia malah duduk, itu harusnya berdiri ya, karena berarti nambah duduk rakaat awal, terus berdiri rakaat ketiga, terus sujud rukuk, terus duduk, dikira sudah rakaat akhir padahal masih satu rakaat, terus dia duduk, kan terus berdiri dulu, nambah kan berarti kudune imame sujud sahwi itu kudune. Tapi nek enggak pun enggak apa-apa. Nek enggak ya enggak masalah, karena itu tanggungannya imam. Sedangkan kalau yang salah itu makmumnya, misalnya makmumnya itu misalnya apa, nambah duduk tadi itu mergo ngantuk atau mergo apa, kemudian dia nambah gerakan dan seterusnya, terus diingetin temennya, terus berdiri lagi gitu ya. Nah itu kalau mau sahwi mestinya setelah salamnya imam. Nah, nanti dia salam baru sujud sahwi. Tidak sebelum selesai salamnya. Karena kesalahan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sujud sahwi itu kan hadisnya yang saya tahu ya, adalah kata Rasulullah SAW lupa sholat 2 rakaat duhur atau asar. Yang lain sudah pada keluar. Beliau kemudian diingatin sama Dzulyadain. Ya Rasulullah, aku silatul sholat am nasid. Apakah sholat itu dikosor atau jenengan lupa? Beliau menjawab, lam ansa walam tuqsaru sholat. Saya tidak lupa dan sholat ini gak dikosor. Terus dia bilang, bal nasita, engkau lupa ya Rasulullah. Ini 2 rakaat sholatnya, harusnya 4 rakaat. Beliau terus tanya pada Abu Bakar Siddiq sama Umar, asadaqa Dzulyadain, apakah dia jujur? Ya Rasulullah, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Terus beliau balik terus takbir. Yang lain ikuti. Padahal sudah ada yang keluar, sholat dikosor gitu. Sudah berkurang ada yang keluar dan menyampaikan kabar sholatnya cuma 2 rakaat. Maka yang mereka sudah sempurna sholatnya, sudah keluar dari masjid. Sedangkan beliau menyempurnakan, yang di belakang beliau juga mengikuti, itu juga sempurna. Terus beliau nambah 2 rakaat, menjelang salam beliau sujud 2 kali. Nah maknanya sujud itu kalau yang lupa imam, maka dia yang berkewajiban untuk melakukannya ya, karena punya tanggungan. Sedangkan makmumnya kalaupun sudah pergi ya enggak, sudah sempurna begitu imam salam.
Ya. Tiga, ya. Ya. Satu rakaat ya. Kelas satu nggak? Nambah? Sudah cukup jenengan itu. Nggak usah nambah karena sudah sempurna jumlah rakaatnya. Gitu. Tapi ketika terus imam diingatin terus dia sujud, jangan juga ikut sujud. Kalau nggak ada ingatin. Tapi jangan yakin tuh 5. Yang lainnya nggak yakin. Ada yang ragu. Imo 5 po papat ya gitu ya. Tapi wallahualam bisa kalau yang saya pandang jenengan semestinya sudah tidak nambah lagi karena sudah berkeyakinan selesai 4 rakaat. Sedangkan kalau yang lain ketika dia tahu imamnya itu salah malah jumlahnya 5 gitu kan, maka yang itu tanggungannya mereka tadi imam yang nggak masbuk gitu loh, yang sempurna sejak awal gitu. Sedangkan jenengan sendiri sudah meyakini 4 rakaat nggak usah nambah. Adapun gerakannya kok tadi pas jenengan masuknya kan rakaat kedua itu kan, terus tahiyat awal itu hukumnya apa toh? Itu bukan rukun itu hukumnya sunnah. Kalau fikih Syafi'i sunnah, kalau fikih yang lain wajib namanya. Ada yang rukun, wajib, sunnah. Ada yang fardu sama sunnah, macam-macam istilahnya kan. Artinya itu bukan sesuatu yang rukun aja. Jadi seandainya meninggalkan pun lupa itu tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi. Nah, makanya kalau sudah yakin 4 rakaat nggak usah nambah, karena jenengan nambah berarti jenengan juga sama-sama salah gitu. Sama-sama salah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.